Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini adalah hari ketiga kita akan masuk di dalam doa 10 hari. Dan kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita diberkati firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam doa-doa penyembahan, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita dapat memuji, menyembah Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan di dalam pekan doa selama 10 hari ini. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, selalu baru dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Penuhilah hatiku
Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih kalau sore hari ini kami boleh melayani akan doa 10 hari, dan biarlah Tuhan sendiri akan memimpin. Roh Kudus yang akan menolong kami memahami apa yang akan kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sampai pada tema yang diberikan adalah sudahkah kamu dipenuhi Roh Kudus? Mari kita bertanya, mengapa kita harus dipenuhkan Roh Kudus? Karena waktu itu Tuhan ingin melengkapi murid-muridnya dengan kuasa daripada Roh Kudus. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, murid-murid Tuhan tidak akan dibiarkan pergi tanpa kuasa yang akan mengiringi di dalam pelayanan mereka. Sebab itu Roh Kudus belum dicurahkan. Sebab itu mereka disuruh menunggu akan turunnya daripada Roh Kudus ini. Dan mereka dengan sigap melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka berkumpul di Yerusalem menantikan akan kuasa yang akan menyertai mereka. Kenapa mereka harus dipenuhi? Karena tanpa kuasa Roh Kudus mereka tidak akan dapat melakukan sesuatu apapun. Ya, dikatakan di situ bahwa kamu, kalau kuasa Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau mereka dilengkapi. Tanpa kuasa pemberitaan Injil tidak menghasilkan apa-apa. Dan mereka harus tunggu. Karena apa? Karena waktu itu Roh Kudus belum diturunkan, belum dicurahkan, sehingga mereka harus menunggu, menantikan akan turun daripada Roh Kudus itu ke atas mereka. Dan saudara-saudara, itu terjadi kapan? 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita yang ada di zaman ini? Tentu kita tidak lagi menunggu, justru kebalikannya yang terjadi. Sekarang Roh Kudus yang menantikan siapa yang mau dituntun dan diberkati dengan kuasa daripada atas ini. Kuasa Roh Kudus untuk menemani, untuk menjadikan saksi-saksi Tuhan. Dikatakan di situ, kamu akan menjadi saksiku. Jadi tanpa Roh Kudus kita akan tidak bisa menjadi saksi daripada Tuhan. Dan di situ dikatakan bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di seluruh Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Itu janjinya. Jadi kalau kita murid-murid dulu menanti, tapi kalau sekarang kita tidak lagi menanti. Justru Roh Kudus yang menunggu kapan kita membuka hati menerima daripada Roh Kudus itu. Ya, justru itu yang harus diketahui. Kenapa kita harus? Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, kita perlu kuasa daripada Roh Kudus. Jadi kalau kita mau, maka kita harus membuka hati kita. Kenapa kita harus membuka hati kita? Kenapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Karena kita mempunyai tanggung jawab. Jadi kita itu mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan. Setelah Roh Kudus turun, Tuhan kembali ke surga, itu pekerjaannya tidak akan berhenti, tapi harus diteruskan. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Jadi tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan dapat melakukan sesuatu apapun. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jadi intinya itu kita harus percaya pada kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dia katakan apa? Ia akan melakukan juga dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini kata-kata daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia bahkan dia katakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi bukan pekerjaan kecil.
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan itu tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Itu hanya mungkin kalau kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita dapat melakukan segala sesuatu, bahkan lebih dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Itu dikatakan di situ, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Artinya lebih besar dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Sebab itu kita sungguh-sungguh memerlukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan kuasa itu, maka kita akan dapat melakukan segala perkara, bahkan yang lebih besar daripada Tuhan dikatakan, ya. Sebab itu kita harus, kenapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Karena ketika kita menjadi saksi Tuhan, ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tidak bisa tidak, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh dipenuhkan Roh Kudus, kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menjauhkan kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh akan dipimpin di situ, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi satu-satunya jalan adalah kita harus penuh dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita akan nyeleweng, kita akan mengikuti kedagingan kita. Kita hanya akan mengikuti hawa nafsu kita. Kita tidak bisa memberikan puji-pujian dan apalagi nyanyian rohani. Kita tidak bisa bernyanyi, bermazmur, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi itulah gunanya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan sungguh-sungguh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka kita akan melayani Tuhan dan kita akan sungguh-sungguh boleh berbicara satu dengan yang lain. Dalam mazmur dikatakan, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, nyanyian-nyanyian duniawi itu tidak akan masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi tidak setengah hati, tapi dengan segenap hati. Jadi itu pentingnya kalau kita hidup dengan Roh Kudus, ya. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, itu berarti bahwa kita harus kaya dengan firman Tuhan, ya. Di situ itu akan sungguh-sungguh kita harus kaya dengan firman Tuhan. Kalau kita betul-betul mau dipimpin oleh Roh, kita mau dengan segenap hati bermazmur dan bersorak bagi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Artinya kita harus penuh dengan firman Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur akan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi saudara, di situ hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya. Firman Tuhan itu begitu kaya, dan dikatakan gitu, kalau kita sungguh-sungguh mau penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, perkataan Kristus itu diam di dalam segala kekayaannya. Firman Tuhan itu sangat kaya, segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam firman Tuhan. Dan dia dikatakan dengan kekayaannya kita bisa bicara di antara kita sekalian, dan dia dikatakan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan, mengajar dan menegur. Segala sesuatu didasarkan kepada firman Tuhan.
seorang yang lain. Kalau kita menegur dengan cara kita sendiri, orang akan marah. Tetapi kalau dengan pimpinan hikmat daripada Roh Kudus, hikmat daripada firman Tuhan, maka kita akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sehingga kita dapat menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bukan nyanyian-nyanyian yang duniawi, tetapi nyanyian-nyanyian rohani. Segala sesuatu adalah makanan rohani. Dan dikatakan itu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Tidak ada yang lain kecuali firman Tuhan memenuhkan hati kita, sehingga kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita sungguh-sungguh memerlukan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Tuhan akan memberkati kita kalau kita membuka hati bagi pekerjaan dan bagi kuasa Roh Kudus ini. Maka penting sekali untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi tidak usah bertanya kenapa harus dipenuhkan Roh Kudus. Itu penting kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, kita butuh akan Roh Kudus. Tidak ada yang lain kecuali kita betul-betul minta pada Tuhan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memenuhkan setiap kami dengan kuasa yang daripadamu, sehingga kami boleh melakukan tanggung jawab kami, dan hati kami boleh dipenuhkan dengan firman-Mu, sehingga perkataan-perkataan-Mu yang selalu muncul di dalam hati kami, sehingga kami boleh menaikkan pujian, mazmur, rohani di dalam hidup ini akan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan naikkan pujian yang mengatakan Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Biarlah pujian ini membawa kita untuk masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya Yesus. Atas segala
mendukung doa untuk bangsa dan negara. Kita mendukung doa untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang saat ini begitu sulit, begitu menakutkan bagi banyak orang. Tetapi biarlah melalui persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, kita dapat mendukung doa bagi rekan-rekan kita, bagi saudara-saudara kita, supaya mereka tetap memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Di dalam situasi apapun mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, lawas setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Bapak Ibu dapat melihat dan memperhatikan pokok-pokok doa tersebut yang ada di layar HP Bapak Ibu sekalian. Doa yang pertama, mari kita berdoa untuk keluarga besar kita, supaya Tuhan memberikan penjagaan, kesehatan, dan perlindungan di dalam kondisi wabah yang melanda Indonesia saat ini. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk pelayanan yang ada di CMH, agar Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati pelayanan yang ada di sana. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk pemerintahan Indonesia, supaya Tuhan berkati dan memulihkan perekonomian Indonesia. Juga doakan untuk setiap penduduk yang terjangkit virus corona, supaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan, dan para tim medis, Tuhan melindungi mereka dan tidak tertular dengan virus tersebut. Dan pokok doa yang keempat, mari kita juga berdoa untuk jemaat yang dirumahkan atau di PHK karena dampak COVID, supaya Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan mereka dan mereka diberikan jalan keluar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit, supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, pemulihan, dan pertolongan kepada mereka. Dan bila pokok-pokok doa ini boleh Tuhan dengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.